Halo Wangsit Lover, ketemu lagi dengan Om Jero di channel Samil Maula. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, kalian pasti sering lihat nih soal-soal model seperti ini gitu ya. Pasti bingung gimana caranya gitu ya. Nah, nilai TO-nya masih kecil aja kan gitu ya. Oke, kalian harus kuasai ini, jadi harus paham aljabar dan pertidaksamaan gitu ya. Oke. Cara lain mengerjakan soal ini gitu ya, ada yang dicoba-coba, ada yang enggak gitu ya. Nah, di sini Om Jero enggak pakai coba-coba gitu ya, yaitu kita pakai konsep gitu ya. Jadi biar soal kayak gimana pun keluar kalian bisa jawab gitu. Oke, kita lihat di sini. Jika X-nya antara min 1 sampai 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, kita lihat Q-nya udah ada gitu ya, udah dikasih tahu X plus 3, terus P-nya juga udah dikasih tahu, yaitu X pangkat 4 min 4 per X kuadrat min 2 gitu. Oke ya. Nah, yang Q nggak bisa diutak-atik, tapi yang P masih bisa diutak-atik. Kita cari P-nya dulu gitu ya. Nah, P itu sama dengan apa? X pangkat 4 min 4 per X pangkat 2 min 2 gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat aljabar gitu ya, ini jadi X pangkat 4 min 4 kita faktorkan jadinya X pangkat 2 min 2 dikali X pangkat 2 min apa plus 2 gitu ya, dibagi X kuadrat min 2. Oke, jadi di sini ada faktor yang sama yaitu X kuadrat min 2 gitu ya. Karena ada faktor yang sama jadinya bisa kita coret. Kenapa bisa kita coret? Karena nggak akan menyebabkan 0 gitu ya. Jadi ini bisa dicoret gitu ya, bisa dibagi karena nggak menyebabkan 0. Jadi P-nya kita dapat adalah X kuadrat plus 2 gitu ya. Oke, P-nya udah dapat X kuadrat plus 2, terus Q-nya juga udah dapat X plus 3 gitu ya. Jadi Q-nya adalah X plus 3. Nah, kita tinggal menentukan mana yang lebih besar, apakah P atau Q gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Syaratnya X-nya dari min 1 sampai 1. Mungkin kalian coba-coba gitu ya. Oke, di sini kita nggak coba-coba. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kita pakai definisi nilai mutlak. Ingat ya. Jadi kalau misalkan mutlak X gitu ya, kurang dari A gitu ya. Jika dan hanya jika ini min A kurang dari X kurang dari A gitu. Nah, ini kan mirip nih gitu ya. Jadi mirip seperti ini gitu ya. Ini kan min 1 sama 1, ini min A sama A gitu ya. Sehingga bisa kita tulis min 1 kurang dari X kurang dari 1 bisa kita tulis mutlak X kurang dari 1. Nah, kita lihat P-nya. P-nya ini kan X kuadrat plus 2. Jadi X-nya ada kuadratnya nih. Ya, kita tinggal kuadratin aja nih. Jadi X kuadrat kurang dari, nah 1 kuadrat berapa? 1. Jadi kedua ruasnya dikuadratin. Nah, P-nya kan X kuadrat plus 2. Sini kan udah ada X kuadrat nih. Jadi tinggal tambahin 2. Jadi X kuadrat ditambah 2 kurang dari 3. Gitu ya. Karena kedua ruasnya ditambahin 2. Jadi X kuadrat tambah 2, 1 juga ditambah 2 gitu ya. Nah, X kuadrat plus 2 ini adalah nilai P. Jadi kurang dari 3. Nah, P-nya kurang dari 3. Berikutnya adalah apa? Q. Bagaimana cara menentukan P? Nah, kita lihat di sini Q-nya X tambah 3. Nah, ini kan X-nya udah ada dari min 1 sampai 1 ya. Jadi tinggal ditambah 3 aja semua ruasnya nih gitu ya. Jadi min 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, semuanya ditambah 3. Min 1 tambah 3 berapa? 2 kurang dari X plus 3 kurang dari 4. Jadi P-nya adalah antara 2 sampai 4. Nah, kalau kayak gini kan jelas gitu ya. Jadi nilai P-nya antara 2 sampai 4 oke, ini adalah nilai berapa? Nilai Q ya. Nilai P-nya kurang dari 3, nilai Q-nya antara 2 sampai 4. Apakah kita bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, kalau bingung pakai garis bilangan, kalau nggak bingung ya nggak apa-apa gitu ya. Kita lihat di sini. Ini kan P-nya kurang dari
3 gitu ya. Sedangkan Q-nya antara 2 sampai 4. Artinya apa? Q-nya bisa aja lebih besar daripada P gitu ya. Misalkan 3, gitu ya, 3,1 gitu kan. Gitu. Atau kalau bikin garis bilangan lebih gampang lagi gitu ya. 2 sampai 4 untuk Q-nya. Gitu. Ini adalah nilai Q. Nah, untuk P-nya kurang dari 3 gitu ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Untuk P-nya kurang dari 3 ya. Nah, gitu ya. Kelihatan kan? Nah, yang ini, posisi ini gitu ya. Ini nilai P gitu ya. Nilai P-nya 3 gitu ya. Di sini nilainya 3 gitu ya. Nah, jadi bisa kelihatan kan? Itu. Nah, yang ini Q-nya lebih besar daripada P gitu ya. Terus kalau posisi ini antara 2 sampai 3 itu nilai P-nya bisa aja sama dengan Q gitu kan. Nah, bagaimana dengan daerah sini yang kurang dari 2? Udah jelas. Karena Q-nya antara 2 sampai 4 gitu ya. Jadi nilai Q lebih besar daripada P gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa kita simpulkan gitu ya. Jawabannya yang D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Kita nggak tahu nih apakah P-nya sama dengan Q gitu ya. Gitu. Apakah Q-nya lebih besar daripada P? Kalau yang A udah jelas gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah konsepnya. Oke, kita lihat soal yang kedua gitu ya. Nah, ini soal sejenis gitu ya. Kalian pasti banyak menemukan soal-soal seperti ini gitu ya dan bingung bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Nah, kalian harus bisa lakukan dengan cara cepat gitu ya. Jadi seperti itu. Ini lumayan bobotnya sangat besar. Jadi harus kalian kuasai. Oke, ini soal yang sama. X-nya antara 0 sampai 1 gitu. Terus nilai P-nya udah ada nih. Oke, berapa P-nya? P-nya adalah X kuadrat dipangkatin 3. Jadi X pangkat 6. Min X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Jadi X pangkat 5. Jadi kalau dikalikan, ini kalau dikalikan, pangkatnya ditambahin ya. Nah, kalau pangkat dipangkatin lagi, ini pangkatnya dikaliin. Itu bedanya ya. Jadi jangan sampai salah. Q-nya itu sama dengan 0. Q-nya udah pasti 0. Kita tinggal pengen nyari si P-nya gitu ya. Nah, kita analisa di sini. Ini kan nilai X-nya kan antara 0 sampai 1. Jadi kecil banget gitu ya. Apa di sini? Pecahan gitu ya. Jadi nilainya itu pecahan gitu ya, yang kurang dari 1, antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, jadi kalau pecahan, kalau dipangkatinnya besar, itu pasti nilainya lebih kecil daripada yang dipangkatin 5 gitu ya. Oke, jadi yang dipangkatin 6 itu nilainya akan lebih kecil daripada yang pangkatin 5. Contoh aja setengah boleh gitu ya. Kalau setengah pangkat 6 itu akan lebih kecil daripada setengah pangkat 5 gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya. Karena X pangkat 6 itu lebih kecil daripada X pangkat 5 gitu ya. Jadi nilai P itu adalah udah pasti negatif atau bisa kita tulis kurang dari 0 gitu. Nah, sedangkan 0 sendiri adalah nilai Q. Jadi kesimpulannya P-nya kurang dari Q gitu ya. Karena 0-nya adalah nilai dari Q gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kita udah jelas di sini Q-nya lebih besar daripada P. Jadi jawabannya adalah bebek gitu ya. Oke, berikutnya. Soal nomor 3 ini juga sama gitu ya. X-nya antara 1 sampai 2 gitu. Nah, berikutnya adalah P-nya X pangkat 4 min 1 per X kuadrat min 1. Q-nya adalah X plus 2. Nah, Q-nya nggak usah diutak-atik. Yang diutak-atik adalah si P gitu ya. Dengan cara sama yang nomor 1 tadi, nanti akan diperoleh si P-nya itu adalah berapa nih? Ini kan X kuadrat min 1 ya. Pasti pembilangnya adalah X kuadrat plus 1 gitu ya. Karena yang min 1-nya udah pasti kecoret. Gitu. Nah, Q-nya di sini adalah X plus 2 gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kita lihat di sini. Gitu ya. Ini kan batas X-nya antara 1 sampai 2 syaratnya kan. Di sini ada X kuadrat. Ya kita kuadratin aja. Jadi 1 kurang dari X kurang dari 2 dikuadratin semua ruasnya gitu ya. Jadi berapa? 1 kalau dikuadratin 1 kan.
Terus X kalau dikuadratin X kuadrat. Kalau 2 dikuadratin jadinya 4 gitu ya. Nah, di sini kan ada plus 1. Tambah 1 aja semua gitu ya. Jadi tambah 1 semua ini berapa, Bah? 2 kurang dari X plus 1 kurang dari tambah 1, 5. Nah, kita dapat nih X plus 1-nya adalah P. Jadi P-nya adalah antara 2 sampai 5 gitu ya. Nah, bagaimana dengan Q? Yang kita tahu nih gitu ya. Syaratnya kan X-nya itu dari 1 sampai 2 gitu kan. Nah, ini kan X plus 2 ya tinggal tambahin 2 aja. Kalau tambah 2 jadi berapa? 3 kurang dari X plus 2 kurang dari 4 kan gitu ya. Tinggal tambah 2 semua ruasnya nih gitu ya. Oke, X plus 2 adalah nilai Q. Jadi 3 kurang dari Q kurang dari 4. Oke, kesimpulannya bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau bingung pakai garis bilangan. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah langsung kelihatan, kalian bisa langsung jawab gitu ya. Tapi karena ini adalah pembahasan ya otomatis harus Om Jero bahas gitu ya. 2 sampai 5 gitu ya. Ini adalah nilai P. Nilai Q-nya adalah 3 sampai 4 gitu. Nah, jadi kan kita kelihatan di sini. Jadi ada banyak kemungkinan. Kalau daerah sini berarti P-nya kurang dari Q atau Q-nya lebih besar daripada P. Gitu ya. Bisa ini gitu ya. Kalau yang dari 3 sampai 4 bisa aja P-nya sama dengan Q gitu ya. Nah, kalau yang daerah ini 4 sampai 5 bisa aja si P-nya lebih besar daripada Q. Jadi jawabannya adalah dodol gitu ya. Karena semuanya mungkin gitu. Oke, next. Berikutnya adalah soal nomor 4. Oke, nomor 4. X-nya antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, hubungannya bagaimana? Kita lihat di sini. Sama dengan soal nomor 3 tadi ya. P-nya seperti ini dan Q-nya 2 min X. Oke. Nah, kita coba P-nya disederhanakan. Ini kan 1 plus penyebutnya 1 plus X kuadrat ya. Oke, pasti sisanya adalah 1 min X kuadrat gitu nilai P-nya. Oke ya, jadi kayak gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini. Ini kan ada min X kuadrat. Jadi kita kuadratin aja semuanya ini. Dari 0 sampai 1 kita kuadratin. 0 kuadrat adalah berapa? 0 kurang dari X kuadrat kurang dari 1 kuadrat kan gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah ini kan ada min X kuadrat gitu ya. Kali min semuanya. 0 kali min 0. Min X kuadrat gitu ya. Terus min 1. Nah, ingat kalau dikali min tandanya berubah ya. Pertidaksamanya berubah jadinya dibalik ya. Min 1 kurang dari min X kuadrat kurang dari 0 gitu ya. Nah, berikutnya tambah 1 karena 1 min X kuadrat. Jadi semua ruas ditambah 1. Min 1 tambah 1. 1 kurang dari 1 min X kuadrat kurang dari 0 tambah 1, 1. Nah, kita dapat nilai P-nya. Oke, ini 0 ya. Jadi min 1 tambah 1 tadi 0. Oke. Nah, jadi 1 min X kuadrat itu adalah P gitu ya. Nah, ini. Jadi diperoleh P-nya antara 0 sampai 1. Bagaimana dengan Q gitu. Nah, sama. Kita lihat di sini 0 kurang dari X kurang dari 1. Gitu kan. Nah, di sini kan ada min X. Ya kali min aja semuanya. Jadi min 1 kurang dari min X kurang dari 0. Nah, ini kan 2 ditambah 2 min X. Artinya apa? Tinggal tambah 2 semuanya. Jadi 1 kurang dari 2 min X kurang dari 0 tambah 2 adalah 2. Oke, ini adalah Q gitu ya. Jadi 1 kurang dari Q kurang dari 2. Nah, kita bisa lihat P-nya antara 0 sampai 1. Q-nya antara 1 sampai 2 gitu ya. Jadi udah jelas nih nilainya. Jadi si P lebih besar lebih kecil daripada Q atau Q-nya lebih besar daripada P. Jadi jawabannya adalah bebek gitu ya. Oke, next nomor terakhir. Nomor 5. Bagaimana menyelesaikan soal ini gitu ya. Kita diketahui X lebih besar daripada
1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini P-nya adalah, oke, P-nya ini kan X pangkat 3 dipangkatin 3. Jadi kalau dipangkatin, ini tinggal kalikan ya. Jadi P-nya adalah X pangkat 9 per, nah ini kan X pangkat 2 dipangkatin 4. Jadi 2 kali 4, 8. Jadi X pangkat 8 dikalikan dengan X. Oke, jadi pangkatnya ditambah, jadi X pangkat 9 juga gitu ya. Oke, jadi sama dengan 1. P-nya 1 gitu ya. Oke, kita peroleh P-nya 1 dan Q-nya adalah 1 per X. Oke, berikutnya gimana? Nah, kita lihat ini. X lebih besar daripada 1. X lebih besar daripada 1. Gitu ya. Nah, kita tinggal pindah ruas. Karena X-nya udah pasti positif, karena lebih besar daripada 1. Kalau dibagi, gitu ya, ini pindah ruas ke sini, gitu ya. Jadi, 1 lebih besar daripada 1 per X, gitu ya. Nah, kita tahu 1 itu adalah nilai P. Sehingga bisa kita tulis P lebih besar dari, nah 1 per X ini adalah nilai Q. Gitu ya. Jadi P-nya lebih besar daripada Q gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Selesai gitu ya. Oke. Jadi setelah nyimak pembahasan ini gitu ya, soal-soal UTBK ini semoga kalian makin pintar gitu ya. Tambah besar nilainya gitu ya. Oke, jadi seperti jadi tambah paham dan sebagainya. Semoga sukses ya lulus UTBK tahun 2020. Amin.